Kalau misalnya kita pahami begitu ya secara seksama, sebetulnya untuk men-top up ini sudah ada dari zaman dulu. Walaupun memang rumah sakit atau para pasien di rumah sakit harus membayar secara cash, tidak berhubungan dengan asuransi. Nah ini kalau misalnya Mas Ai ngelihat pemerintah memberikan kebijakan dan juga aturan seperti ini, apa sih benefitnya bagi masyarakat, Mas? Ya intinya kan pemerintah ingin meningkatkan layanan BPJS Kesehatan. Sebenarnya intinya dari kebijakan yang baru ini adalah itu kan. Makanya dibuat standar layanan satu kelas gitu ya terkait BPJS Kesehatan ini. Nah, dari yang kelas 3 dan kelas 2 ini mungkin akan mendapatkan peningkatan layanan yang cukup signifikan gitu. Walaupun sampai saat ini juga masih ada perdebatan mengenai iurannya ya gitu ya, apakah nanti akan naik juga atau tidak gitu. Kalau misalkan iurannya tidak naik atau naiknya tidak signifikan, tentu harusnya diuntungkan gitu ya bagi nasabah-nasabah BPJS Kesehatan yang kelas di bawah gitu ya, kelas 3, kelas 2 gitu. Nah, untuk yang kelas 1 mungkin juga ya sebenarnya tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan mungkin ya, karena mereka memang sudah di kelas itu gitu, di standar kelas itu gitu. Walaupun mungkin dari sisi layanan pasti akan ada peningkatan-peningkatan. Nah, namun buat yang orang yang mungkin punya kelebihan uang gitu ya, mungkin bisa jadi opsi untuk top up itu. Nah, top up-nya kan pilihannya either cash atau dia pakai asuransi gitu. Nah, memang idealnya kalau mau lebih bagus dan mungkin juga lebih affordable ya ditambah lagi dengan asuransi kesehatan gitu ya, secara coverage juga mungkin akan jauh lebih luas dan lebih bagus gitu dibanding kalau kita harus keluar cash terus gitu. Apalagi kalau misalkan dia orangnya yang tipikalnya sering sakit gitu ya, atau punya penyakit yang memang sifatnya penyakit yang lama gitu ya, dan memang sering kambuhan, itu kan sayang juga gitu ya, pasti akan mengganggu keuangannya dia gitu kalau misalkan terlalu banyak ekses yang dikeluarkan gitu, Bram. Oke, baik. Nah ini udah masalah pengeluaran yang dibahas. Menarik untuk kita bahas. Sebetulnya apabila nanti dikaitkan atau disambungkan, disinergitaskan dengan asuransi swasta. Nah, bagaimana cara mengelola keuangannya? Karena kalau kita lihat begitu ya, Mas ya, di penerima bantuan iuran BPJS saja, ini juga sudah sangat banyak yang dapat diartikan. Berarti masyarakat Indonesia sebetulnya masih banyak juga yang belum bisa membayar secara full atau 150.000 per bulan. Nah ini kalau misalnya memang dalam hati sih butuh, Mas, tapi kantong yang berbicara begitu ya. Nah, ini cara mengelolanya bagaimana, Mas Ai? Sebenarnya kita harus cek dulu ya, kira-kira kebutuhan dari diri kita atau mungkin keluarga kita seberapa besar untuk perlindungan kesehatannya. Karena kan setiap orang pasti akan berbeda-beda. Ada yang orang mungkin dia sering sakit gitu ya, dan penyakitnya mungkin berdasarkan pengalaman gitu, ada beberapa mungkin yang tidak tercover BPJS ya, berarti memang dia butuh tambahan asuransi kesehatan gitu. Tinggal nanti kemudian dicek lagi keuangannya mencukupi nggak nih untuk menambah atau top up memiliki asuransi kesehatan misalkan gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin dia sudah cukup dengan BPJS Kesehatan karena sudah di cover sepenuhnya, karena coverage dari BPJS Kesehatan juga cukup bagus ya selama ini, dan banyak juga penyakit-penyakit yang di cover gitu. Nah ini makanya kita harus tahu dulu, satu, kebutuhan kita, apakah kebutuhan kita sudah cukup di cover dengan BPJS atau belum. Yang kedua, keuangan kita ya, apakah mencukupi atau enggak. Nah kalau misalkan belum mencukupi dan ternyata kita butuh, ya berarti kita harus cari sumber-sumber uang yang lainnya atau sumber-sumber dana lainnya, karena ya kita tahu ya inflasi medis di Indonesia itu sangat tinggi ya. Tahun ini aja berdasarkan banyak pengamat bilang itu bisa mencapai 13% gitu. Inflasi medis itu kan bisa hampir 3 kali lipat dari inflasi nasional gitu. Dan ini sangat bahaya sekali kalau misalkan ada orang yang memang sering sakit dan dia tidak punya asuransi ya. Ya ini pasti akan malah justru bikin kantongnya lebih bolong lagi kalau misalkan dia mengandalkan uang pribadi gitu. Benar sekali.